Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Keagungan Mahkota Duri. Mahkota lazimnya terbuat dari emas dan bertakhta permata sebagai tanda kemuliaan dan keagungan, dan dikenakan hanya kepada orang-orang tertentu, raja, ratu biasanya yang menggunakan mahkota. Namun bagi Yesus, Sang Raja, kepadanya dikenakan sebuah mahkota duri. Kita baca Injil Markus pasal yang ke-15 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Duri yang ujungnya runcing pasti melukai siapapun yang terkena. Luka itu bukan hanya luka yang mengalirkan darah, tetapi juga mengungkapkan sebuah penderitaan. Itulah duri yang dianyam menjadi mahkota untuk dikenakan kepada Yesus. Di kepala Yesus, duri itu tidak hanya menyebabkan keluarnya darah dan menimbulkan rasa pedih yang amat sangat, tetapi justru duri atau mahkota duri itu lebih menyuarakan penghinaan kepada Yesus. Bagaimana kita membaca tadi, Yesus dikenakan jubah ungu dan dikenakan mahkota duri, bukan sebagai penghormatan yang sesungguhnya sebagai raja, tetapi itu adalah sebuah pelecehan dan penghinaan terhadap Yesus. Tidak bisa dibayangkan betapa pedihnya luka di luar dan di dalam hati Yesus yang harusnya tidak dia tanggung, karena dia bukan orang yang pantas untuk diperlakukan seperti itu. Apalagi bila kita menyaksikan kemudian bagaimana prajurit-prajurit itu setelah memberi hormat dan salam dan mereka mengolok-olok Yesus, mereka juga menampar, memukul dan meludahi Yesus. Penghormatan seperti apakah penghormatan tersebut kalau bukan sebuah pelecehan yang kejam? Begitu dalam luka yang harus dirasakan Yesus manakala ia harus menerima mahkota duri yang tertancap di kepalanya. Itu adalah mahkota yang melahirkan penghinaan daripada keagungan. Itu bukan pula mahkota yang menunjukkan kemuliaan, karena justru luka dan darah yang diperlihatkan akibat mahkota duri itu. Namun darah itulah yang justru kemudian menjadi sumber kehidupan bagi orang-orang yang menerima kasih-Nya. Sesungguhnya kasih itulah yang mengubah setiap derita dan luka menjadi anugerah yang begitu besar. Tidak heran bila Yesus tidak menolak mahkota duri itu dikenakan kepadanya, karena ia tahu bahwa ketika darah mengucur karena mahkota duri itu, maka darah itu akan memberi satu dampak yang besar kepada umat manusia yang dikasihinya, yaitu penyucian dosa. Bagi mereka yang tidak menyadari mahkota duri memang merupakan tanda penghinaan, namun bagi orang yang telah memasuki hidup baru dan kesadaran diri yang diperbaharui, mahkota duri tersebut justru mengungkapkan keagungan cinta kasih Tuhan Yesus. Disinilah ditemukan adanya sebuah paradok. Ketika Tuhan rela mencintai hingga terluka, cinta itu pula yang justru mampu mendatangkan kesembuhan, bahkan kesembuhan yang kekal. Itulah keagungan dari cinta kasih Yesus di balik mahkota duri yang menyelamatkan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar, buat kerelaan-Mu untuk dihina, untuk dilecehkan, untuk dilukai dengan mahkota duri. Tuhan, kami bersyukur dengan darah yang mengalir
keluar dari tubuh-Mu. Dosa-dosa kami telah diampuni dan disucikan, dan menjadikan hidup kami menjadi kehidupan yang kudus dan diperkenan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, dan kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu tidak menjadi sia-sia dalam hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.